teman-teman, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Melania Minatin Gotongo dengan NIM 2101140084. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas C semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Neti Elizabeth Nawa SPD MPD. Oke, baik. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dasar kelas 3 fase B bab 4 berkenalan dengan energi, topik B sumber energi di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Aduh, masih kurang semangat nih. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian menjawab pagi, 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 saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Alasannya apa? Oh iya, satunya sakit, satunya izin. Oke. Nah anak-anak, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, kita semua berdoa dulu. Dan semua kita ambil sikap berdoa. Jelianti Haga, silakan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Jelianti. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, ibu mau menekankan kepada kalian harus tetap jaga kesehatan ya, karena musim sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Kadang cuacanya panas, kadang hujan, dan suhu temperaturnya itu tidak teratur. Anak-anak, agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalian semua tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber dan bentuk energi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Tadi saat kalian datang sekolah itu, adakah yang tidak sarapan pagi? Semuanya sarapan ya. Nah, kalian sarapan dengan apa? Oke. Nah, ibu ingin menjelaskan kepada kalian bahwa tubuh kita itu sangat membutuhkan energi. Energi yang kita dapat untuk tubuh kita yaitu dengan makanan. Makanan ini merupakan kebutuhan makhluk hidup khususnya untuk kita manusia. Oke anak-anak, sesuai dengan materi kita pada hari ini, terdapat di buku siswa bab 4 tentang berkenalan dengan energi, topik B sumber energi di sekitar kita. Nah, di dalam buku kalian itu terdapat gambar Mia dan kawannya yang ada di sebuah minimarket. Di situ mereka melakukan percakapan tentang pembelian baterai yang digunakan atau dipasang di dalam lampu senter. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa senter membutuhkan energi untuk menyala. Lalu, dari mana senter mendapatkan energi? Nah, senter ini mendapatkan energi dari baterai karena baterai ini menyimpan energi. Baterai dapat menghidupkan alat elektronik. Contohnya itu seperti lampu senter yang sudah kita lihat di percakapan Mia tadi, jam ponsel pintar, dan masih banyak lagi. Benda yang menyimpan energi disebut sumber energi. Baterai adalah sumber energi listrik. Nah,
Sekarang mari kita simak teks berikut tentang sumber energi. Semua energi dihasilkan dari sumber energi. Bumi kita menyimpan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Yang pertama, ada energi matahari. Energi matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dipakai untuk membangkit listrik yang biasa disebut dengan tenaga surya. Sumber energi yang kedua yaitu makanan. Seperti yang sudah Ibu tanyakan kepada kalian tadi pada awal pembelajaran itu, Ibu menanyakan bahwa kalian itu sudah sarapan atau belum. Jadi di sini makanan juga termasuk dari sumber energi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan dan hewan. Makanan menghasilkan energi, sehingga kita bisa menggantikan alat tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, berolahraga, dan aktivitas kita lainnya yang kita laksanakan setiap hari. Sumber energi yang ketiga yaitu bahan bakar. Bahan bakar ini dibakar untuk menghasilkan energi. Contohnya bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Seperti yang kalian ketahui bahwa di tempat SPBU itu ada penjualan bensin, solar. Nah itu menjadi sumber energi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Sumber energi yang keempat yaitu angin. Nah anak-anak, angin ini adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Angin ini bisa dirasakan namun tidak bisa kita lihat. Nah, sumber energi yang berikut yaitu air. Nah, anak-anak semua perlu kita ketahui bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi sangat membutuhkan air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir seperti di sungai atau air terjun, air itu dapat bergerak. Aliran air ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Manusia manfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Yang berikut baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Yang berikut yaitu panas bumi. Nah anak-anak, pernahkah kalian pergi ke tempat wisata kawah gunung berapi? Kalau kalian pernah pergi, apakah kalian melihat uap panas yang keluar dari dalam tanah? Nah, pada tempat-tempat tertentu seperti gunung berapi, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Oke, tadi kita sudah simak bersama tentang teks mengenai sumber-sumber energi yang ada di bumi. Oke, yang berikutnya, Ibu mau bertanya, apakah di sekitar rumah kalian itu ada tiang listrik dan kabelnya? Biasanya itu ada di pinggir jalan, ada di tempat-tempat umum itu berjejeran tiang listrik dan kabelnya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kedua benda ini yang membuat kita semua bisa mendapat listrik di rumah kita. Lalu, dari mana listrik ini berasal? Anak-anak, listrik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dihasilkan di suatu pembangkit tenaga listrik. Ada banyak sumber energi yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Di Indonesia, sumber energi listrik dimanfaatkan dari batu bara, air, angin, dan juga panas bumi. Sampai saat ini manusia selalu berupaya
untuk membangkitkan listrik dari sumber-sumber energi yang lain. Pembangkit listrik tenaga apakah yang ada di kota kalian atau di tempat tinggal kalian? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui juga bahwa energi listrik ini juga bisa atau terdapat energi listrik alami, di mana energi listrik yang juga tersedia di alam secara alami. Contohnya itu petir. Nah, di buku kalian itu ada gambar petir kan? Nah, petir itu termasuk energi listrik alami. Petir adalah cahaya listrik yang sangat besar. Petir menerangi langit selama badai hujan. Energi listrik pada petir sangat besar sehingga sangat berbahaya jika terkena manusia. Nah, anak-anak, makhluk hidup juga memiliki listrik dalam tubuhnya. Nah, di situ terdapat belut listrik dan ikan pari ya di situ. Di buku siswa kalian coba lihat. Nah, beberapa makhluk hidup juga memiliki listrik dalam tubuhnya. Belut listrik dan ikan pari torpeda menggunakan listrik untuk melindungi diri dari mangsanya, menyengat mangsanya, dan mendeteksi hewan-hewan lain. Oke anak-anak, tadi kita semua sudah simak mengenai sumber-sumber energi yang ada di bumi kita. Nah, sekarang kalian semua membentuk kelompok ya. Masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kemudian ibu membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, di situ sudah ada petunjuk untuk cara-cara menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Nah, kalau kalian semua sudah menyelesaikan tugas LKPD yang ibu berikan, ibu minta setiap kelompok itu berurutan untuk presentasi atau melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, dan teman-teman dari kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang ditampilkan. Nah, oke anak-anak, kita telah melakukan presentasi bersama di depan kelas. Kelompok kalian semua itu sangat berpartisipasi aktif sehingga kalian semua bisa menjawab dan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD yang sudah ibu berikan. Oke anak-anak, hari ini apakah yang kalian petik atau apa yang kalian pelajari dari materi kita hari ini? Oke, hari ini kita belajar tentang energi, sumber energi, terdapat energi listrik. Nah, dari sumber-sumber energi itu ada matahari, ada makanan, ada air, ada angin, ada panas bumi, ada bahan bakar, dan semuanya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan semua makhluk hidup, khususnya kita manusia. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Oke, coba satu persatu. Lariska, kegiatan apa yang kamu sukai hari ini? Oke, Lariska senang karena sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Jadi, Lariska ini bisa mengetahui bahwa banyak sekali atau hampir semua sumber energi itu sangat dibutuhkan manusia. Oke, pada hari ini kita semua sudah belajar bersama. Ibu berharap kalian semua lebih semangat lagi, dan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian ingat dan dapat kalian pahami agar bisa kalian ketahui bersama tentang sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ibu minta Melvi Teuf memimpin kita dalam doa. Terima kasih Melvi. Kalian semua masih semangat kan? Oke, masih semangat. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.